Kalau tim sukses saling menyerang, wajar sedulur-sedulur. Kenapa? Mereka mau jadi menteri. Kalau tim sukses saling menyerang, wajar mereka mau dapat proyek. Kalau sama warga-warga Nahdien, Muhammadiyah, sama-sama kita warga Aisyah, hanya karena beda calon, bertengkar sampai sekarang masih musuh. Itulah yang namanya beleng-beleng. Sudah. Satu, Pilpres. Jangan lagi. Tidak ada lagi 01, 02, 03. Saatnya 00 sama-sama membangun Republik Indonesia. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres, bukan Islam pilcaleg. Andai saja ini sebelum pilcaleg acara, Pak, saya yakin banyak caleg yang hadir di tempat ini. Tapi karena sudah dicoblos, hilang lagi mereka. Mau dicoblos, bagi-bagi kartu nama, sama-sama warga Muhammadiyah. Ini kartu nama saya, ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada? Nah, kalau ada salah sendiri, kenapa kau pilih? Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggoda. Tidak usah kau hadir. Hari Ahad, hari untuk libur, hari untuk istirahat, hari untuk keluarga. Tidak usah kau datang, capek. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah bisa kita kalahkan. Tapi apakah setelah tiba di tempat ini setan menyerah? Tidak, Ibu, dia goda lagi kita. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi sesungguhnya orang yang pegang HP ketika saya ceramah kena godaan setan. Ya bagaimana Bapak mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Maka saya doakan ibu-ibu yang pegang HP ketika saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Baru disimpan HP-nya. Simpan HP dulu, simpan. Bisa? Bisa? Ayo. Begitu saya menghargai acara ini, saya paksakan datang, atur geser acara untuk datang. Kenapa? Saya pecinta Muhammadiyah. Masya Allah. Benar Pak. Saya Pak Ketua, Pak Wal PJ, saya tidak punya manajer. Boleh tanya yang pertama ngundang saya. Apa dia telepon? Tidak, WhatsApp. Mana ada Ustadz kondang mau di WhatsApp kecuali saya WhatsApp Pak. Sampai sekarang saya tidak punya manajer. HP saya itulah 24 jam orang mau terima. Mau curhat, janda-janda juga saya terima. Oh, kami dari warga Muhammadiyah akan mengumpulkan sekitar 5.000. Bukan soal 5.000-nya, tapi organisasinya yang membuat saya tertarik datang ke sini. Maka tolong hargai juga perasaan saya. Simpan HP, bisa? Bisa? Ustadz, kita mau rekam. Kalau ibu rekam, gambarnya tidak jelas, suaranya gangguan. Tapi kami mau dengar nanti kalau pulang Ustadz. Itu ada kamera saya bawa. Kau bawa pulang kameramu, gampang, nonton YouTube. Halal bihalal Muhammadiyah Malang. Nah, jangan lupa setelah nonton like and share. Iya Ibu. Kalau Ibu follow artis, apa yang Ibu dapat? Hai guys, kita lagi di Jepang guys, menghadiri pengantin super mewah guys. Ketahuan ternyata perampok. Apa ya? Bapak-bapak kalau follow artis, apa yang Bapak dapat?
Kelihatan dadanya artis, kelihatan pahanya, joget-joget. Enggak juga dikasih pegangnya Pak, dikasih lihat saja begini. Tapi kalau Bapak follow ulama, Bapak Ibu follow ustadz, satu dapat ilmunya, pahala. Dua, amalkan ilmunya, pahala. Tiga, sebarkan ilmunya, amal jariah. Empat, ini yang Ibu tidak tahu. Begitu Ibu like and share, Ibu ikut membangun rumah ibadah yang ada di Makassar. Alhamdulillah, dari penghasilan saya di YouTube sudah 3 masjid yang jadi. Alhamdulillah. Maka jangan lupa like and share. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Maka ketika berkumpul seperti ini, bersalawatlah. Mau saya aja ibu-ibu bersalawat? Bisa? Bisa? Kita tanding Pak. Nah, mana lebih kencang suaranya emak-emak daripada bapak-bapak? Ini ibu-ibu ini ras terkuat di bumi. Geser kanan belok kiri. Alis sudah cantik masih di roboh bapak. Ayo Bu, ikut salawat. Bapak-bapaknya diam. Ibu-ibu dulu. Ayo. Salatullah. Masya Allah. Ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah. Ala Yasin. Nilainya 8,5. Nah, ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak, ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo selawat Pak, ayo. Anak muda, ayo. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Nilainya 8,7. Ibu bapak diam. Kita dengar Pak PJ Wali Kota, khusus baris depan dengan Bapak Prof. Nah, kita dengar suaranya PJ Wali Kota. Inilah wali kota yang tidak keluar uangnya sampai jadi wali kota. Orang jadi wali kota sekarang ratusan miliar. Beliau karena namanya Rahmat Wahyu Hidayat, maka turun Wahyu Hidayat, datang dia jadi wali kota. Ayo selawat. Ibu bapak diam, kita dengar Pak PJ selawat dengan Pak Ketua. Diam. Ayo diam. Kita dengar ini PJ selawat. Salatullah ala Tuhan. Salatullah. Nggak usah pakai mic. Yang lain tadi tidak pakai mic. Ala Tuhan. Nih, ayo Pak Ketua. Prof. Salatullah ala Yasin. Nilainya 9,9. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ayo bareng-bareng selawat. Bapak Ibu anak, ayo mari-mari semua selawat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil. Alhamdulillah. Terima kasih.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Profesor Dr. Abdul Haris MA, PJ Wali Kota, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ramadan telah tuntas. Tentu banyak pahala yang telah kita kumpul. Malam hari kita tarawih, 10 malam terakhir kita itikaf, siang hari kita puasa, sore hari kita tadarus, akhir Ramadan kita bayar zakat. Banyak betul amal yang telah kita kumpul. Berkaitan dengan amal-amal itu, Nabi menginformasikan, man shoma ramadana imanan wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dengar ibu, puasa saja, belum taraweh, belum ibu masak, belum itikaf, belum zikir, puasa saja, Nabi telah memberikan garansi, jaminan diampuni dosanya yang telah lalu, plus akan datang. Allahu Akbar. Itulah sebabnya akhir Ramadan masuk 1 Syawal, kita rayakan perjuangan Ramadan kita dengan Aidil Fitri. Yang arti harfiah Aidil Fitri itu adalah kembali menjadi suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Dengan catatan, dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan suci Ramadan, dosa yang sifatnya kepada Allah. Sementara dosa jenis kedua, dosa kepada suami, dosa kepada istri, dosa kepada teman, dosa kepada tetangga, dosa kepada sopir, dosa kepada mahasiswa, dosa kepada dosen, dosa kepada Pak PJ, dosa kepada DPR, dosa DPR kepada rakyat. Kata Nabi, belum diampuni sebelum kamu meminta maaf kepada yang bersangkutan. Maka itulah sebabnya kita khas Indonesia, budaya Indonesia ada yang disebut halal bihalal. Sekali lagi, halal bihalal ini khas budaya Indonesia. Halal bihalal bahasa Arab versi Indonesia. Bapak ke Saudi cari halal bihalal, tidak ketemu. Ini halal bihalal budaya Indonesia. Maka saudaraku yang bermazhab mengatakan halal bihalal bid'ah, monggo. Tapi jangan kau tuduh kami sesat. Ada juga orang baru belajar agama 3 bulan, seolah dia panitia hari kiamat. Ini masuk neraka, ini surga. Nenekmu punya kunci. Saya Pak PJ sampai dikatakan Ustadz tidak sunnah. Kan itu ada di medsos. Ustadz sunnah 1, 2, 3, 4. Tidak ada nama saya. Ustadz tidak sunnah nomor 13. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya Ustadz tidak sunnah? Dia bilang, buktinya kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau bilang? Saya pelihara sunnah. Tidak pelihara sunnah. Apa buktinya? Kau tidak pelihara jenggot. Saya bilang, mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot rupanya saya tidak dianggap ustadz sunnah. Maka saudara yang tidak mau halal bihalal, monggo. Tapi jangan pula engkau mengkafir-kafirkan dan menyatakan kami sesat bagi kami yang berhalal bihalal. Halal bihalal ini budaya, tradisi. Apa inti terpentingnya? Apa intisari halal bihalal itu? Ukhuwah. Apa ukhuwah? Persaudaraan, persatuan. Maka halal bihalal hadir untuk merapatkan kembali ukhuwah yang putus akibat pilpres kemarin. 01, 02, 03. Tidak ada lagi pendukung Ganjar. Tidak ada lagi pendukung Prabowo. Tidak ada lagi pendukung Anies. Yang ada pendukung presiden terpilih. Bu, mari berhalal bihalal. Halal bihalal
Kalau diartikan secara sederhana, menghalalkan yang tadinya tidak halal. Bahasa Bugisnya si halalakeki, saling menghalalkan. Yang namanya saling menghalalkan berarti dua belah pihak. Tidaklah halal bihalal. Saya minta maaf sama Pak PJ tidak maafkan saya. Bukan halal bihalal itu. Bukanlah halal bihalal. Pak PJ dalam hati, saya maafkan kamu, tapi saya tidak datang minta maaf. Bukan halal bihalal. Halal bihalal, saya datang minta maaf, Pak PJ maafkan saya. Itulah halal bihalal. Tidak ada gunanya kita berhalal bihalal, warga Muhammadiyah Malang, kalau kita masih bertengkar, kalau kita masih musuhan gara-gara pilpres. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana cara menyambungkan persaudaraan? Dan apa yang menyebabkan putus persaudaraan? Dan apa pula kelebihannya orang yang banyak persaudaraannya? Pertama dulu kita bahas, apa penyebab putus persaudaraan? Satu, pilpres. Sudah selesai. Jangan baper soal politik. 2019 masih ingat pemilu? Ibu masih ingat? Siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo. Lawan? Bapak Prabowo. Siapa pemenangnya? Siapa pemenangnya? Joko Widodo. Siapa menterinya? Satu paket. Kalian sama warga Muhammadiyah masih baku musuh. Kalau tim sukses saling menyerang, wajar sedulur-sedulur. Kenapa? Mereka mau jadi menteri. Kalau tim sukses saling menyerang, wajar mereka mau dapat proyek. Kalau sama warga-warga Nahdien, Muhammadiyah, sama-sama kita warga Aisyah, hanya karena beda calon, bertengkar sampai sekarang masih musuh. Itulah yang namanya beleng-beleng. Sudah. Satu, pilpres. Jangan lagi. Tidak ada lagi 01, 02, 03. Saatnya 00 sama-sama membangun Republik Indonesia. Dua, penyebab putusnya persaudaraan. Apa? Gibah. Prof, ibu-ibu begini, duduk begini masih gosip itu. Sambil nunggu ustadz, datang Ibu Aisyah yang lain. Dia lihat itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia enggak gosip tapi mukanya serius. Kenapa? Enggak serasi kudungnya. Kayak umbul-umbul. Orang pakai jilbab, dia yang dosa. Berhenti gosip. Dulu ibu-ibu, gosip mesti ketemu. Dulu bapak-bapak saling memaki, saling menjelek-jelekkan, harus ketemu. Sekarang kemajuan teknologi. Satu di Malang, satu di Jogja, satu di Makassar, satu di Mekah. Kumpul IKSMA Muhammadiyah. Gosip dalam grup WhatsApp. Cerita kejelekan orang. Orang kalau dicerita jeleknya, lambat laun dia tersinggung dan tidak akan ketemu dengan kita. Dan pada saat itu putus persaudaraan. Yang kedua, yang ketiga penyebab putusnya persaudaraan. Apa? Sombong. Apakah sombong pakai barang mewah? Belum tentu. Ibu punya emas, pakai belum tentu sombong. Kapan ibu sombong? Meremehkan orang yang tidak pakai emas. Bapak pakai baju mahal, silahkan, itu rezekinya bapak. Apa dia sombong? Belum tentu. Kapan dia sombong? Dia remehkan bajunya yang murah. Krokodil, baju cap buaya. Katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu menghadap keluar. Buaya darat. Sombong? Tidak. Kapan dia sombong? Kau tahu ini bajuku krokodil. Ini hanya ada ini 2 juta harganya. Kamu tidak mampu, pegawai honor. Sombong. Yang menyebabkan orang biasa sombong, kata Nabi, satu, bertambahnya ilmu.
Banyak sekali gelarnya. Yang kau lihat saya. Apa yang mau disombongkan dengan ilmu? Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak kasih kau ilmu kecuali sangat sedikit. Saya ceramah di sini apa karena saya hebat, Ibu? Apa karena saya pintar? Apa karena saya jagoan? Tidak. Kenapa? Karena ada penonton saya. Bu, Ibu, saya sampai di sini ceramah karena ada penonton. Bukan saya yang hebat. Coba kalau saya ceramah tidak ada yang nonton. 2 jam saya bergeru-geru tidak ada yang nonton. Ibu lewat ketua Aisyah, sudah lama gila itu. Apa yang kita mau sombongkan? Ustadz, ada ustadz sombong? Ada. Mana ustadz sombong? Yang hanya mau medang sendiri, berbeda pendapat dengan orang, dia bilang jangan ikuti, itu sesat. Berbeda dalam agama biasa. Jangan berbeda lalu kita berpecah belah. 2. Penyebab datangnya kesombongan, jabatan. Yang tadinya pegawai negeri biasa, tiba-tiba jadi PJ. Mohon maaf Pak, bukan Bapak yang saya maksud. Bukan Bapak Pak, saya cinta Bapak karena Allah. Ada juga baru PJ, petantam, petenteng. Yang tadinya rakyat biasa, tiba-tiba jadi anggota dewan. Mau sombong anggota dewan, 5 tahun Mas. Beruntung terpilih lagi. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Selesai urusan. Apa yang kita sombongkan dengan jabatan? Kepala dinas, ada kepala dinas di sini. Tadi saya dengar ada kepala dinas kesehatan. Jangan sombong Pak. Bapak bisa jadi kepala dinas karena disenang sama wali kota. Biar wali kota senang, kalau istrinya wali kota tidak senang, tidak jalan SK. Apalagi kalau ibu wali bilang pokoknya, sudah habis sudah Bapak, sudahlah. Jangan sombong. Pintu masuknya setan sombong, dan sombong itu penyebabnya kata Nabi 1, bertambahnya ilmu, 2, bertambahnya jabatan, 3, bertambahnya harta. Kalau ada orang sombong, suruh bandingkan hartanya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman alaihissalam kekayaannya sampai sekarang masih dikejar-kejar, tapi tidak pernah sombong. Kamu sombong, Allah murka. Allah murka dengan kesombongan hartamu. Tetap kamu banyak duit, tapi Allah titip satu penyakit dalam dirimu. Akhirnya apa? Bapak ke dokter. Apa kata dokter? Menurut hasil laboratorium, Bapak ini sebaiknya jangan makan nasi. Duit 10 miliar tidak boleh makan nasi. Katanya dah, apalagi Pak? Bapak jangan makan garam ya. Jangan makan gula. Jangan makan daging. Jangan makan yang pedas-pedas. Jadi apa yang boleh saya makan dok? Ubi rebus. Duit 10 miliar cuma bisa makan ubi rebus. Sudah cukup dok? Kata dokter, belum Pak. Bapak ini selama aktif tidak pernah kena sinar matahari. Mulai besok Bapak keliling di kompleks ya. Jangan pakai baju. Kalau boleh pakai celana pendek. Jangan pakai peci. Jam berapa dok? Jam 8 sampai kira-kira setengah 10 lah begitu. Matahari bagus itu Pak. Kelilinglah dia di kompleks Bu. Nggak pakai baju. Nggak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Jangan sombong dengan hartamu. Yang keempat penyebab datangnya sombong. Apa? Bertambahnya popularitas dan ketampanan. Ibu-ibu mau cantik sombong? Jangan sombong. Kenapa? Allah marah karena stroke. Orang kaya saja dilarang sombong. Orang pintar aja dilarang sombong. Orang pejabat aja dilarang sombong. Populer aja dilarang sombong. Apalagi kalian yang miskin. Penyebab datangnya putusnya silaturahmi sombong.
3. Penyebab putusnya persaudaraan. Apalagi? Sakwa sangka. Tadi sebelum anggota DPR di WhatsApp langsung dibalas. Setelah jadi anggota DPR WhatsApp tidak dibalas. Sangka baik. Oh, barangkali lagi meeting. Ibu-ibu, jangankan sebuah organisasi, dengankan kehidupan masyarakat, dalam rumah tangga saja tidak akan ada bahagia kalau ibu selalu sangka buruk sama suami. Coba kalau ibu sangka baik. Telepon suami pagi hari tidak dijawab. Oh, suamiku lagi sholat duha. Telepon duhur tidak dijawab. Berjamaah di masjid. Telepon asar belum lagi dijawab. Oh, berarti suamiku ketinggalan HP-nya. Begitu masuk WhatsApp teman, saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Enak perasaan. Ya teh Bu, sangka baik. Tidak ada orang bisa bahagia kalau selalu sangka buruk. Termasuk kepada Allah sangka baik. Anak sudah disekolahkan, anak IP-nya baik, anak sudah dididik, kok tidak diterima pegawai negeri? Allah tahu bukan di situ tempat yang terbaik. Saya tamat SMA, Bu. Daftar tentara. Mau jadi akabri. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes dalam doaku. Ya Allah, kenapa kau pendek saya? Saudara-saudaraku semua tinggi. Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau kau tambah 1 senti aja tinggi saya. Kawan saya lulus polisi, sekarang dia 2. Bunga, AKBP namanya. Reserse, pakai baret merah. Saya Allah takdirkan jadi ustaz, pakai baret putih. Alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai kau semua. Allah kasih yang terbaik. Saudaraku kader Muhammadiyah, kalau ada yang caleg kemarin tidak terpilih, sangka baik. Bukan di situ yang terbaik. Ada cewek-cewek di sini sudah berumur, sudah mapan, ternyata cowokmu berkhianat. Percaya bukan itu yang terbaik. Ayo. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak lagi hal yang bisa memutuskan tali persaudaraan, tapi keterbatasan waktu. Yang kedua, itu tadi penyebab putusnya persaudaraan. Yang kedua, apa bahayanya putus persaudaraan? Nabi pernah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, kau tahu enggak siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Enggak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa, ya puasa. Yang tidak bayar zakat, bayar zakat. Yang tidak haji mungkin sudah mampu, dia haji. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Kenapa bisa ya Rasul? Ya, hubungan ibadah mahalanya baik, tapi sayang sama tetangganya jahat. Ketika disetor solatnya, ya Allah ini solatku, datang tetangganya, tunggu dulu. Saya pernah tetangga di Malang, dia serobot tanahku, dia ambil tanah saya 1,5 meter. Saya mau lapor polisi, teman dengan polisi. Saya pasrah. Akibat dia ambil tanah saya 1,5 meter. Setiap hujan di kota Malang pasti banjir rumah saya gara-gara tanah saya tidak punya got. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil solatnya 20 tahun. Habis sudah solatnya 20 tahun, Bu. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah ini hajiku. Datang tetangganya, tunggu dulu. Saya tetangga dulu itu, saya sama-sama caleg. Difitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya hilang suara saya. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil hajinya. Habis semua amalnya, Bu, masih ada yang datang. Saya juga pernah difitnah.
Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anakku. Karena suamiku keriting rambutnya. Saya minta. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Dia bilang yang tadi banyak amalnya. Ya Allah, bagaimana lagi, sudah habis amalku ini. Allah berfirman, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Itulah orang yang bangkrut di akhirat kelak. Jadi Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu soleh, baik solatnya, bagus hajinya, baik tadarusnya, depan rumah bertengkar gara-gara parkir, samping rumah bertengkar gara-gara binatang ternak, samping kiri rumah bertengkar gara-gara got, belakang rumah bertengkar gara-gara sampah, sesungguhnya Bapak Ibu bukan orang mulia. Siapa orang mulia menurut Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Sudah tidak saatnya kita berpecah belah gara-gara NU Muhammadiyah. Saya ingat sekali dulu waktu kecil di kampung saya, Pak, 2 itu tanda-tandanya Muhammadiyah. 1, tidak kunut. Itu aja tanda-tanda yang kita tahu. Oh, kalau ada orang tidak sholat, tidak kunut, Muhammadiyah. Yang kedua, kalau ada taksiat tidak ada kuenya, itu Muhammadiyah. Di kampung saya. Akhirnya kalau ada taksiah Muhammadiyah jarang yang datang anak muda. Kenapa? Dia bilang tidak ada kuenya. Dulu di kampung saya, Pak. Dulu kita berbeda, tidak ribut. Orang kalau sholat Allahu Akbar, tidak kunut, kita tidak berdebat, langsung aja, oh Muhammadiyah. Selesai. Sekarang beda sedikit, kita saling mengkafirkan. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang berikutnya, apal kehebatan orang banyak temannya. 1, banyak teman, murah rezeki. Saya selalu bilang begini, Bu, saya ini tidak banyak uang, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Alhamdulillah, Pak. Saya di Makassar, Pak PJ, kemana-mana tidak pernah bayar. Saya ke pasar, baru turun dari mobil, sudah ada yang teriak, Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku, aman terkendali. Makanya istri saya, Bu, senang kalau saya ke pasar. Ada yang isi ikan, telur. Saya bilang, berapa Haji? Enggak usah Ustaz. Enggak enak Pak Haji, masih pagi-pagi. Berapa? Enggak usah Ustaz. Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Yang kedua, banyak teman, gampang menampil kada. Iya, Pak. Yang ketiga, banyak teman tertolak dari bencana. Ada yang mau coba ganggu kita, satu komplek datang, jangan ganggu dasar. Itu orang baik. Tapi coba kalau banyak musuh. Ada yang coba ganggu, datang, hantam saja. Kurang ajar itu. Banyak teman tertolak dari bencana. Banyak lagi hal-hal yang bisa kita dapat dari silaturahmi. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, silul arham, sambungkan tali persaudaraan. Maka merugi kita kalau kita memutuskan tali persaudaraan. Nah, sekarang pembahasan keempat. Kalau terlanjur putus persaudaraan, bagaimana cara menyambungkan persaudaraan? Menurut Ali Imran ayat 134. 1. Yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Bersedekah, berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Coba Pak PJ ini marah-marah sama anak buah. Kamu memang salah kerjamu. Sudah dikasih topuksi, dikasih contoh, masih juga salah-salah. 30 menit dimarah-marahi, Pak. Begitu selesai marah, Pak Wali ambil dompet. Nah, sudah kerja yang baik ya. Ini 200.000. Beli pulsa. Paling dia bilang anak buahnya, Pak besok marah lagi Pak ya. Itulah hebatnya duit. Bu-ibu, ada musuh, mau sambungkan kembali, kasih sedekah. Ibu-ibu, mau panjang umur, sedekah. Dan tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ini ibu-ibu ini yang banyak emasnya semua. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu emasnya ibu? Wah, anak, bukan, istri kedua. Pasti suami kawin lagi, Bu.
Begitu ibu meninggal, dia tarik cincinnya ibu. Ini cincin kawin kita dulu sayang. Dia buka lagi gelangnya ibu. Ini hadiah pernikahan kita 15 tahun. Dia tarik lagi galung kita ibu. Ini usia dulu waktu kita pergi umroh bu, emas Dubai. Dia simpan, dia bungkus. 3 bulan kemudian ketemu janda, Kader Aisyah. Ustaz, betul itu ceramahmu? Yang mana sayang? Kalau suami meninggal, istri meninggal, suami kawin lagi. Jadi kalau saya duluan meninggal, Ustaz mau kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang. Saya peluk dia, baru saya bilang, sayangku dengar baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Daripada diambil istri kedua, sedekah. Dan sedekah tidak mesti duit, sedekah tidak mesti harta, sedekah ilmu pengetahuan. Inilah sedekahnya ibu-ibu Aisyah, membentuk pengajian-pengajian, dan itu kita nikmati sampai akhirat. Sedekah, sedekahnya Ustadz ilmu, sedekahnya Pak PJ bikin perda yang membuat anak muda gampang bekerja, sedekahnya para anggota DPR bikinlah peraturan-peraturan daerah yang tidak mempersulit kita ini rakyat Indonesia. Ya, sedekah. Yang kedua, wal afina anin nas, memaafkan. Ibu-ibu, bagaimana mau memaafkan tetangga suamimu aja kau tidak maafkan? Ini perempuan Pak, makhluk ahli sejarah. Sekali bapak bikin kesalahan sampai mati dia kejar Pak. Ya toh ibu? Tuh, dengar Pak. Coba lihat. Kalau dia ada kesalahannya, dia berusaha kasih putar pembelaan, kembali lagi kesalahan kita yang 5 tahun lalu. Itu 5 tahun, bukannya sudah selesai. Maka ibu-ibu, kalau ibu mau menyambungkan tali silaturahmi, maafkan. Bapak minta maaf. Bagaimana cara minta maaf? Menurut ajaran Nabi, 1, jabat tangannya. 2, pandang matanya. Ini yang kita abaikan adab ini. Pandang mata. Kadang-kala kita jabat tangan Pak, kita abaikan orang sambil terima telepon. Maaf lahir batin. Tidak begitu orang Islam. Jabat tangannya, pandang matanya, senyum. 4, salawat kepada Nabi. Yang kelima yang paling penting, sebut judulnya dosamu. Pak PJ, maafkan saya. Kenapa? Ada dulu pernah hilang laptop dalam kantor. Saya ngambil itu Pak, saya hilap. Kata Pak PJ, kurang ngajar. Saya sudah pecat satpam, ternyata kamu yang ngambil. Sudahlah, saya maafkan kau. Tapi kau datang cari itu satpam, kau minta maaf sama dia, itu yang laptop kau curi, kembalikan. Selama tidak dikembalikan, maafnya tidak diterima Allah. Maka sedulur-sedulur Bapak Ibu yang ada pejabat di sini yang pernah ngambil barang-barang kantor, kembalikan besok. Termasuk aset-aset Muhammadiyah yang ada di rumah, kembalikan. Selama kau tidak kembalikan, dosamu tidak akan dimaafkan Allah. Termasuk bapak-bapak, kalau minta maaf sama istri, sebut judulnya. Maafkan saya Bu, kata ibunya, apa dosamu? Sudahlah, nanti kau ngamuk lagi. Apa? Maafkan. Sebut apa? Janji tidak marah Ibu ya? Janji Pak. Enggak, apa? Maafkan saya Bu. Waktu saya tugas di Sulawesi, saya hilap. Ada perempuan mirip betul sama kamu Bu. Aduh, saya hilap, maafkan saya Bu. Kata istrinya, saya maafkan kau Pak. Begitulah manusia biasa. Kadangkala memang kita hilap. Karena waktu kau hilap pun saya hilap juga di sini. Ya, minta maaf. Yang ketiga,
cara menyambungkan silaturahmi adalah berbuat baik. Ketiga, keempat, menahan hawa nafsu, menahan amarah. Berapa banyak orang hilang martabatnya karena dia pemarah. Bagaimana tidak hilang martabatnya? Karena dia tidak mampu menahan hawa nafsunya. Salah satu menahan hawa nafsu itu mau mengambil semuanya yang kita istilahkan dalam agama serakah. Apabila kita mampu bersedekah, kemudian memberi maaf orang lain, kemudian mampu menahan amarah, dan innallaha yuhibbul muhsinin, berbuat baik kepada orang lain, inilah yang akan tercapai berkemajuan. Orang-orang yang punya peradaban seperti ini, insya Allah secara langsung akan membentuk masyarakat yang berkemajuan. Dan itu biasanya pelopornya adalah warga Muhammadiyah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, rasa-rasanya ingin berlama-lama lagi di tempat ini, tapi apa boleh buat, waktu jualah yang membatasi kita. Makna terpenting dari halal bihalal adalah menerapkan, mengajarkan amanat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misturun.